Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nike Gistira. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan networking model. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini ada definisinya. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur dan jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebelum networking model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, vendor itu apa sih? Jadi vendor itu seperti perusahaan. Nah, kita lanjut. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambaran chaos networking dan model networking. Nah, chaos networking ini kita ibaratkan aja before, dan ini model networkingnya sebagai after. Nah, di chaos networking ini adalah sebuah jaringan yang kacau atau berantakan seperti application dan implication. Nah, kalau di afternya itu jaringan yang sudah tersusun rapi seperti application, procession, session, transport, network, data link, dan physical. Kita lanjut. Nah, networking model ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Kita lanjut. Nah, OSI model. OSI model adalah model jaringan dari International Organization for Standardization yang membagi komunikasi menjadi 7 layer agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung. Model ini dibuat untuk mengatasi chaos networking, dan meskipun jaringan sekarang lebih banyak memakai TCP/IP model, OSI tetap digunakan untuk pembelajaran karena lebih terstruktur, karena lebih mudah dipahami ya kalau menggunakan OSI. Nah, di sini ada cara kerja TCP/IP. Nah, yang ke-1 adalah memecah data menjadi paket kecil. Data dipecah menjadi paket kecil sebelum dikirim agar lebih mudah ditransmisikan. Yang kedua, paket dikirim melalui router. Setiap paket dikirim melalui jaringan dengan bantuan router yang menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Nah, yang ketiga, paket diterima dan diproses. Setelah paket tidak langsung digunakan, tetapi dicek kelengkapan urutan dan keamanannya, lalu disusun kembali menjadi utuh. Nah, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, di sini ada pengirim dan penerima. Nah, pengirim paket ini akan melalui router yang sederhana atau yang lebih cepat terkirimnya. Nah, di sini ada penerima datanya. Nah, di sini ada struktur OSI vs TCP/IP model. Nah, di OSI model itu mempunyai 7 layer. Nah, kalau di TCP/IP itu mempunyai 4 layer. Nah, kalau yang satunya lagi memiliki 5 layer. Nah, di OSI model ini yang 7 layer yaitu ada application, procession, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau di TCP/IP yang 3 ini, yang application, procession, session, itu disingkat dengan menggunakan application saja. Sedangkan transport, network jadi internet, data link dan physical sama ya teman-teman, disingkat jadi link. Nah, kalau yang di satunya lagi itu juga sama,
yang 3 ini disingkat jadi application saja. Kalau transport, network, data link, physical. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. Application layer, lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat untuk berkomunikasi melalui jaringan seperti HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah TCP/IP application layer. Nah, di sini ada proses recordingnya. Nah, di sini ada user. Nah, dari user ke URL. Nah, dari URL ke browser, dan dari browser ke HTTP request, lanjut ke web server, dan dari web server ke HTTP respond, dan masuk lagi ke browser, dan yang keempat adalah web page, dan yang selanjutnya adalah ke screen. Nah, kita akan kasih contoh ya teman-teman. Nah, kalian bisa masuk ke Cisco domain. Nah, domain itu apa sih teman-teman? Domain itu adalah contohnya seperti youtube.com, google.com. Nah, kita ketik saja di sini ciscoacademy.com. Nah, di sini tidak muncul ya teman-teman, karena Cisco domain ini tidak dibuka untuk publik, di privat ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau yang publik? Kita contohkan seperti youtube.com. Nah, kalau youtube.com kan langsung terakses karena ini diperbolehkan untuk publik, jadi tidak di privat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah struktur TCP/IP model. Transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda, seperti TCP dan UDP. Lanjut. Nah, TCP, Transmission Protocol Control Protocol. Nah, di sini ada beberapa contoh TCP, yaitu TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kita next. Nah, di sini ada UDP, User Datagram Protocol. Nah, di sini juga ada keterangannya. Nah, yang ke satu adalah tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, perbedaannya sama TCP adalah, kan kalau UDP tidak berbasis koneksi. Nah, kalau TCP itu menggunakan koneksi, dan TCP juga mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, kalau UDP tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Dan kalau UDP positifnya adalah UDP mengirimkan data jauh lebih cepat dan ketimbang TCP. Nah, kalau TCP negatifnya adalah terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mengirim pesannya. Nah, jadi itu perbedaannya TCP dan UDP. Nah, kita lanjut ke fungsi utama TCP/IP model. Berbeda dengan OSI, model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori, TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur kiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antar perangkat di jaringan. Lanjut. Nah, di sini ada struktur TCP/IP model. Nah, network layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address, memilih jalur terbaik
routing secara memastikan paket data sampai ke tujuan dengan benar. Selanjut, struktur TCP/IP model. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, jadi untuk network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, IP juga menyediakan dua fitur, yaitu fitur addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Nah, di sini ada gambaran dari PC1 ke PC3 cara mengirim data atau informasi. Nah, kan kalau PC1 ingin mengirim ke PC3, kita harus melewati router 2, router 0, router 1, router 3. Nah, bisa saja PC1 mengirim data atau informasi ke PC3 dengan lebih cepat atau lebih baik, yaitu ke router 2, router 3 langsung ke PC3. Kita next. Nah, di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau frame sequence, yaitu error detection, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Yang kedua adalah addressing. Yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Yang ketiga adalah physical layer, mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device menghubungkan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada penjelasannya ya, apa itu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation adalah proses menambahkan informasi header dan footer pada saat dikirim melalui setiap layer jaringan agar data sampai tujuan dengan benar. Nah, kalau decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut saat data diterima sehingga kembali menjadi data asli yang bisa dipahami oleh penerima. Nah, jadi gitu saja ya perbedaannya. Nah, di sini ada gambaran encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada sending dan receiving, yaitu adalah pengirim dan penerima. Pengirim ini adalah yang mengirimkan application ke data, lanjut dari data ke application lalu diterima. Nah, begitupun seterusnya, transport ke segmen header, lalu ke data, lalu ke transport, begitupun seterusnya sampai physical. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang networking model. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.